menghancurkan Israel. Tinggal nunggu waktu aja sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang ini, ya mungkin ya mereka berdamai. Ya Israel juga tahu itu. Kadang-kadang Israel itu harus Hmm. harus apa? Harus membuat perjanjian dengan maut. Lanjut nih, sebentar nih. Siapa mau lanjut nih? Ada siapa nih yang baru-baru nih? Ompung itu kan Ini Pak, itu Pak, ya ya Pak Teddy, lanjut. Ompung saya itu kan itu saya pikir tadi pikiran saya cuma satu bahwa kekuatan Iran ini dia membuat senjata itu terutama dia akan menghantam Israel. Itu aja kuncinya kan tidak ada misi lain pemikiran bangsa Israel, tokoh-tokoh intelektual Israel, agen-agen pemikir futurolog ke depan, dia sudah berpikir ya ini jadi hal yang sangat apa ya, ya orang bilang sangat, sangat signifikan lah. Dia akan menciptakan senjata itu untuk menyerang itu Israel. Itu aja kuncinya. Sehingga kita mau argumentasi apapun di sini bahwa bagaimana Israel mau menyerang Iran. Karena takut. Kita negara Israel, negara kecil. Ya. Kalau dihantam dengan bom nuklir ya ada. Hanguslah orang-orang Israel yang ada di Israel itu. Itu kuncinya. Sehingga ya Israel harus bikin perlawanan. Dalam bentuk apapun. Dia akan punahkan ya, senjata-senjata pemusnah massal itu. Itu kuncinya kan. Ya bagi saya itu dari situ pemahaman saya. Cuma jeleknya ini proksi-proksi seperti ini yang saya tidak terlalu dukung. Muncul dukungan-dukungan dari dunia Islam. Ya itu yang saya tidak terlalu terima. Kemudian di sini juga kalau kita coba mau apa mereka provokatif lah kita di sini. Kok di sana Sunni, di sini Syria, you bela-bela yang Sunni. Atau di sana Syiah, you bela-bela yang Syiah. Nah, oleh sebab itu saya bilang, kadang-kadang saya boleh generalisasikan. Yang generalisasikan ini berbahaya adalah kalau sudah menggunakan diksi Islam itu. Itu yang paling menakutkan, Om. Bagi saya cuma itu. Dia juga akan si ini Iran ini kalau dia bisa dia mau coba-coba menggoreng negara-negara tetangga dia menggunakan diksi itu. Sehingga dari solidaritas itu mereka ciptakan untuk menyerang Israel gitu. Atau ikut membantu. Ternyata Iran ini sudah diserang. Ternyata eh, apa itu sistem kontrolnya Irak kalaupun ada ya dia bisa tangkis dari Irak pesawat Iran Israel tidak bisa lewat ke Iran gitu atau kemana ke Lebanon yang sedikit walaupun petanya kecil persoalannya ini petanya besar gitu yang dari Irak ini. Begitu juga saya percaya bahwa sistem satelitnya Irak itu dikontrol Israel ini sedikit pemahaman saya walaupun barangkali ya estimasi saya salah ya. Ya, cuma pemahaman saya cuma itu kemampuan apa teknologinya apanya Israel sudah luar biasa sehingga dia bisa melewati 2.000 kilometer dari Israel menuju ke Iran dengan tidak ada sesuatu signifikan yang menceritakan bahwa ada beberapa pesawat di atas angkasanya Irak jatuh atau di atasnya Syria jatuh ya atau di atasnya Lebanon jatuh. Itu yang kita tidak pernah dengar. Ya. Bagi saya cuman itu, Opung. Saya cuman mau masuk ke triggernya ya tadi mereka akan menggunakan Israel dengan menyampaikan satu kebencian, landasan-landasan dasar-dasar kebenciannya itu. Ya, terima kasih, Opung. Itu pemahaman saya ya. Ya, sebetulnya gini Pak Teddy, dalam soal Israel, kalau kita bicara konteks Israel, sebenarnya sama dua-duanya Pak. Sama. Cuman sekarang yang masih lebih kuat secara persenjataan, yang jadi superpower di Timur Tengah itu Iran. Yang lain-lain ini kebetulan nggak sekuat Iran. Dan mereka juga punya hubungan ini, hubungan ekonomi lah dengan Amerika. Jadi nggak akan mungkin terang-terangan. Saya nggak yakin negara-negara Arab itu akan bisa berdamai jangka panjang dengan Israel. Satu waktu kalau mereka akan kuat, mereka akan berusaha menghancurkan Israel.
tinggal nunggu waktu aja sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang ini ya mungkin ya mereka berdamai. Ya Israel juga tahu itu. Kadang-kadang Israel itu harus apa? Harus membuat perjanjian dengan maut. Mereka juga tahu Israel, tapi paling tidak bagi Israel itu adalah suasana perdamaian walaupun sementara itu bisa dimanfaatkan karena pada dasarnya orang Israel itu bukan tipe bangsa yang suka perang, suka ini perang, meluaskan kekuasaan, merampok gitu. Bukan seperti itu orang Yahudi, ya. Bukan seperti itu menegakkan ini uh, kesana kesini merampok, tapi atas nama ini ideologi gitu. Nggak begitu. Jadi mereka lebih suka menciptakan sesuatu, mengcreate sesuatu gitu ya. Israel hanya berperang kalau dia mempertahankan diri, kalau dia mempertahankan kelangsungan hidupnya. Itu yang membuat Israel terpaksa berperang. Bukan karena dia mau menguasai, ya buktinya Sinai dia kembalikan ke Mesir ya. Sinai dia berikan Gaza dan sebagian tepi barat dia berikan kepada otoritas Palestina karena dia bukan mau menguasai tanah, dia mencari perdamaian, land for peace, Iya. tanah untuk Kalau perdamaian. saya, Tetapi iya. ya Kalau saya sebentar tanya Pak, sama Opung Toba, sebentar. cuma satu Iya, jadi pertanyaan, ya. Apa dasar gitu? Saya cuma apa dasar gitu? Iran ya kalau ini itu pertanyaannya dan semua sama-sama negara-negara tahu Islam. kita Pak gitu. Oh ya, Udah tahu lah kita. itu yang saya cari. Sebentar Pak Kadang-kadang, Teddy, ya, sebentar Pak Teddy, kan sebentar Pak Teddy. dasarnya itu, ya, Ya diselesaikan dulu Pak Teddy. Ya, ya, tuntas Om. terus, ya, Iya, jadi kalau itu jelas sama-sama tahu kita, tapi ya apa namanya? Ideologi yang jelas pasti kan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, ya dengan kondisi sekarang ini sementara yang ini mungkin ini mulai digiring ini dari pemberitaan hari ini, menggiring untuk sama-sama melawan Israel atas nama agama gitu. Sudah mulai, tapi kelihatannya kurang bersambut ya. Kenapa? Karena sekarang negara-negara kan berpikir untuk kepentingan nasionalnya masing-masing, kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi gitu ya. Sudah mulai digiring-giring oleh Iran, tapi nggak ada sambutan. Nah, kemudian Iran ini mengharapkan Rusia masuk, Cina masuk. Cina nggak akan mungkin naikin kuda mati, Pak Paul. Iran ini kuda yang bakal mati, Pak Paul. Tiongkok itu nggak akan mungkin mau menunggangi. Ya, yang penting ya sudah dia kepentingan bisnisnya dia dengan Donald Trump, tarifnya dia sudah diturunkan menjadi 30%. Cina udah tenang-tenang dulu sementara ini gitu. Trump, si Putin, ya kita lihat dulu bagaimana nanti dia itu bisa menjaga keseimbangan kepentingannya dengan Eropa Barat. Nah, Korea Utara mungkin, tapi Korea Utara juga masih belum terlalu kuat lah. Buktinya Korea Utara tentaranya juga yang dikirim ke Ukraina tewas 50% udah mati, Pak. Kalah sama ini. Tewas jadi umpan peluru. Digunakan oleh Rusia jadi umpan peluru untuk melawan Ukraina. Cuman Korea Utara butuh uang juga. Caranya bagaimana? Dia kasih pasukan ke Rusia untuk berperang lawan Ukraina, dia terima uang dari Rusia gitu. Itulah si Kim Jong Un sekarang sebenarnya permainannya. Nah, eskalasi meningkat ya mungkin saja, tetapi yang mungkin harus dilihat, apakah semua negara-negara yang seperti Korea Utara, Cina dan Rusia itu mau berperang untuk membela Iran, ya? Jadi selalu orang-orang di sebelah ini kan selalu bilang bahwa eskalasi akan meningkat. Jadi ancamannya akan perang dunia ketiga. Belum tentu juga. Kenapa? Tiap negara punya kepentingan masing-masing. Apa kepentingan Rusia untuk membela Iran? Sampai dia harus mau terjun menggunakan 10.000 hulu ledak nuklirnya. Rugi dia, nggak dapat cuan dari situ gitu. Cina juga sama, walaupun dia punya nuklir cukup banyak, 3.000 gitu ya. Dia juga nggak ada untung dari situ. Iran ini kuda yang bakalan mati gitu. Nggak bakalan menarik untuk ditunggangi gitu. Nah, ideologi sebelah ini kan selalu berpikir untuk menunggangi orang lain dimanfaatkan untuk ambisi kekuasaannya mereka. Iran ini ambisi kekuasaannya apa? Menghancurkan Barat, dead to Amerika, dead to Israel gitu. Tapi ya dalam prakteknya ya nggak segampang itu. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan Pak Paul.
Kasih Bu Dora dulu, Bu Dora lalu Ya, Retno ya. belum Pak Pul. Tadi Nah, namaku itu. disebut-sebut sama Pak Iya Andi. Nanti nih, aku Mbak Andi nih. dikejar-kejar sama Bu Hana sama istri Oke, lanjut. Pak Andi. Oke, lanjut. Diperbutkan itu. Opung coba. Parah orang ini itu aku dibawa-bawa ke dalam perselingkuhan. Jem. Ya, gimana itu? Gimana? Ya, ini tadi itu saya mendengar dengan jelas. Tapi itu penunggangan itu tadi itu bilang mengenai Rusia, ya. Terus saya kira itu kekuatan yang paling besar penunggangan itu adalah LGBT. LGBT karena kita tahu grup LGBT ini di Eropa dimanapun bahkan di Indonesia yang dikatakan maaf ya LGBT ini bencong apa di Thailand waria mereka ini bukan orang miskin loh dan kekuatan finans mereka ini kuat gitu. Jadi saya rasa ini nanti karena kan kemarin kan sempat meluap tentang LGBT dan sekarang pun makin meningkat di Eropa ini bagaimana kelompok-kelompok LGBT. Kemarin Poland tidak menginginkan LGBT, tapi akhirnya mereka membuka LGBT hingga kemarin mereka mengadakan besar-besaran di semua negara perayaan LGBT ini. Jadi saya rasa penunggangan ini akan kekuatan karena kita tahu LGBT ini mempunyai satu saya bilang finans, kekuatan grup mereka sangat kuat ya dimanapun di dalam ilmu mereka ini rata-rata kebanyakan orang mereka berilmu loh orang sekolahan ya jadi ini jangan kita indahkan kemarin yang di Tel Aviv itu Pak perayaan Piret itu LGBT itu ya nah ini yang saya khawatirkan sebagai penunggangan mereka baik dalam teknologi, tapi teknologi itu tidak akan mungkin. Ini kan ada efek sampingan kemanusiaan, terus tiap negara, keuntungan bisnis, segala-galanya. Tapi LGBT ini adalah power yang tidak akan bisa dibendung. Bagaimana Opung Toba? Kasih komen. Iya, sebetulnya, nah ini mungkin Pak Paul lebih tepat menjawabnya ya. Karena kan Pak Paul kan hamba Tuhan. Kalau saya sih melihat dari sisi ini etika dan worldview-nya. Mereka mau merubah etika dan worldview-nya umat manusia ini sesuai dengan apa? Dengan kemauan mereka supaya mereka diterima di publik gitu ya. Itu sebetulnya itu maunya mereka. Tetapi ya kita tahu lah ya dalam budaya Judeo-Kristiani ini ditolak kan masalah LGBT. Bukan berarti bahwa gereja tidak melayani mereka, gereja melayani mereka, tetapi mengakui value-nya mereka atau worldview-nya mereka sebagai suatu kebenaran itu yang nggak mungkin. Nah, salah satu cara ya mereka mencari teman. Temannya siapa? Temannya ya kelompok-kelompok Muslim inilah kan gitu ya. Dan kelompok kiri satu lagi, kiri dan liberal. Nah, itu yang mereka pakai untuk demo. Caranya bagaimana ya? Ya dominasi ataupun misalkan kekuatan dalam peradaban dunia sekarang ini harus digeser dari value-nya atau worldview-nya Judeo-Kristiani ke worldview yang lebih bisa menerima keadaan mereka. Caranya bagaimana? Ya mereka menggandeng massa yang besar, ya kekuatan Muslim ini gitu ya, dan sisa-sisa dari orang-orang yang berpaham kiri dan liberal di zaman dulu. Makanya kalau kita lihat, ya sebelum Amerika, Eropa bertindak keras terhadap demo-demo Free Palestine itu, mereka paling banyak itu yang ikut demo itu, kelompok-kelompok LGBT ini. Tapi sekarang dengan semakin tegasnya pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Eropa juga saya kira, itu ya mungkin mereka agak tiarap dulu sekarang ini, tapi satu waktu pasti mereka akan bergerak lagi toh, gitu kira-kira. Mungkin Pak Paul bisa lebih lebih menjelaskan itulah ya. Saat ini sudah kendor, nggak ketat lagi. Oke, Iya, lanjut dulu dong. yang paling parah itu ya Prancis itu. Makanya aku lihat Nyonya Macron itu kalau betul itu memang agak-agak lama-lama saya perhatikan benar juga. Jangan-jangan ini transgender gitu kan. Kalau ngelihat Memang bentuk-bentuknya gitu. Tadinya nggak kepikiran sama sekali itu. Ya.
Nah, Ya kan ini banyak melenceng dikit tapi nggak banyak apa-apa lah ya, buat ya, buat ketawa-ketawa ya. dulu. Silakan Pak Paul.